Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa, para peduli pendidikan, kepala madrasah di Kota Malang khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya. Bertemu kembali dengan saya, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam kegiatan Bisa Bagus Prisma edisi keempat, Prestasi Madrasah Kota Malang. Pada hari ini saya ditemani oleh salah seorang kepala madrasah yang ada di Kecamatan Kedung Kandang, yang beliau tentunya nanti akan mengenalkan diri, apa saja yang akan menjadi hal-hal menarik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, syukron, sehat. Selamat datang di acara Bisa Bagus Ustaz. Nggih. Saya minta Ustadz bisa mengenalkan, karena saya tahu Ustadz ini punya pengalaman yang cukup panjang ya. Karena kepala madrasah iya, pengurus yayasan juga iya. Nah, silakan kenalkan dengan teman-teman yang ada di Santero Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Hamami, sebetulnya mantan Ustaz, mantan Kepala MI Al-Huda Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Selat Sunda, Kecamatan Kedung Kandang. 2 tahun terakhir ini saya didapuk oleh yayasan untuk kembali ke yayasan sebagai pengurus. Ya, jadi selama 2 tahun ini kegiatan saya selain menjadi di sekolah guru juga menjadi pengurus di yayasan. Kira-kira begitu Ustaz. Iya. Berarti kalau dihitung ini jabatannya meningkat ya berarti ya. Ya, bisa jadi dikatakan begitu insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan amanah. Amin. Jadi guru, kepala madrasah, kemudian sekarang di yayasan. Mungkin spesifik bagian apa, penjamin mutu atau bagian apa gitu? Jadi spesifiknya saya ada di bagian SDM kepegawaian. Oke. Bagaimana pengembangan SDM bisa direncanakan sedemikian rupa sehingga yayasan yang dipimpin, madrasah yang sedang sekarang ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya gitu ya. Saya memang tertarik mengundang MI Al-Huda ini. Karena dalam perjalanannya itu saya melihat ada satu kegiatan ini menurut saya sangat bernilai tinggi di bidang pendidikan dan belum dilaksanakan oleh madrasah-madrasah yang lain. Jadi saya tertarik, hari ini ada karya-karya yang dibawa. Jadi waktu itu saya melihat bahwa menulis, berkarya itu adalah sebagai salah satu persyaratan anak-anak untuk lulus. Betul ya, seperti itu. Betul, Ustaz. Nah, saya ingin bisa berbagi kepada teman-teman di sana apa yang menjadi latar belakang, lalu tujuan, targetnya seperti apa, dan selama ini sudah berkembang seperti apa. Silakan. Terima kasih. Ini kalau boleh saya cerita Ustaz. Jadi kebetulan Ibu Pembina Yayasan kami dan Bapak Pembina kami almarhum itu memang seorang yang suka menulis. Jadi beliau berdua selalu mengarahkan kepada kita semua untuk bagaimana menyenangi literasi istilahnya. Tahun 2016 ada salah seorang guru kami itu yang menjadi guru penggerak. Nah, kemudian kita diundang oleh sekolah di Jakarta, namanya Sekolah Cikal, itu sekolahnya putranya Pak Quraisy Shihab. Nah, kemudian kita ke sana untuk belajar itu, dan di salah satu sekolah di Bandung namanya Sekolah Semi Palar, itu kita studi banding. Di sana kami hanya berempat waktu itu termasuk saya. Di sana ada satu hal yang luar biasa menurut saya, bahwa cuman di sana itu untuk tingkat SMP Ustaz, belum ke tingkat madrasah ibtidaiyah ya, di SMP. Di sana itu anak-anak diberikan kalau di TV Trans 7 itu ada istilah bolang ya, bocah petualang. Jadi anak-anak itu
diberi kegiatan yang silahkan bolang kemana, tapi nanti setelah selesai harus bisa menuliskan perjalanan dia, dan itu nanti akan dibukukan dalam sebuah buku, entah dalam bentuk antologi seperti ini atau dalam satu murid satu karya. Dan itu kemudian kami adopsi mulai tahun 2017 atau 2018 itu kita mulai. Nah, ini evolusinya. Dulu kita membuat yang seperti ini, modelnya masih seperti skripsi, Ustadz. Jadi boleh ditunjukkan. Ya. Ini yang tahun 2017 edisi awal kelas 6. Kelas 6 itu modelnya kayak skripsi gini. Kami berpikir kok kalau kayak gini nanti anak-anak jadi malas untuk membaca karena ini kayak formal banget. Kemudian yang kedua agak sedikit berubah seperti ini, walaupun formatnya hampir sama, masih seperti ini, karya tulis ilmiah namanya. Kemudian baru tahun-tahun berikutnya itu ini versi pertama yang kita kecilkan bukunya, namanya AMPK, Anak Muslim Punya Karya. Nah, kemudian baru setelah itu ada yang mulai berubah lebih baik, yaitu seperti ini. Ini seperti kalau kita ke Gramedia atau ke toko buku yang lain, misalkan kita akan, ini seperti novel atau cerita-cerita yang menarik, sehingga ini menarik buat anak-anak. Terus kemudian ini tidak berhenti sampai di situ. Karya ini kita masukkan ke dokumen kurikulum operasional madrasah sebagai syarat kelulusan anak-anak kelas 6. Nah, itu nanti ini dijual belikan secara terbatas, Ustaz. Jadi yang ini sudah cetakan ketiga, Ustaz. Jadi ini kita bisa berikan kepada wali santri atau tamu yang berkunjung. Biasanya kita ada studi banding dari daerah lain atau sekolah lain, itu biasanya kita berikan souvenir atau buah tangan buku yang seperti ini. Kalau untuk guru, nah ini untuk karya dari guru-guru, antologi juga, guru-guru punya karya tulis yang seperti ini. Kira-kira ceritanya seperti itu, Ustaz. Oke, tujuannya gitu ya. Tujuannya seperti apa? Kalau tadi kan dilatar belakangi dengan adanya sekolah di sana, studi banding dengan cara begitu. Lalu tujuan serta targetnya seperti apa dengan adanya karya-karya seperti ini sesungguhnya? Jadi tujuannya memang salah satunya agar niat membaca dan menulis itu tumbuh dengan bagus ya di lingkungan kami, dan tujuan yang lebih jauh lagi ini bisa menjadi, kita berpikir ini nanti bisa menjadi ladang usaha dalam tanda kutip ya untuk anak-anak ketika nanti lulus punya kemampuan yang seperti itu. Karena ada satu edisi itu isinya, Ustadz, itu isinya adalah ceritanya itu tentang pengalaman mereka untuk ke tempat-tempat wisata. Jadi bisa semacam guidance atau petunjuk. Kalau mau ke daerah ini nanti bayarnya sekian, jaraknya dari ini sekian, itu ada. Cuman yang sebelah apa bukunya itu saya lupa yang mana ya, tapi ada insya Allah. Itu bisa menjadi petunjuk semacam kalau di kota itu ada map wisata kota gitu, dan itu ada di satu edisi yang seperti itu. Jadi tujuannya ya memang selain untuk menumbuhkan niat baca, kita berharap ke depan ada dari anak-anak ini menjadi seorang penulis-penulis yang hebat dan handal. Iya, sebab ya kita sudah lama, misalnya di Jawa Timur itu kan ada gerakan literasi madrasah. Tapi ini memang kita juga masih lebih banyak senang mendengarkan. Membacanya udah mulai agak turun, apalagi menulis, berkarya. Nah seperti itu. Dengan kegiatan seperti ini, kesan yang diperoleh, mungkin pernah nggak tanya orang tua gitu. Dengan adanya begini itu, ini kan sebuah inovasi bagi saya ini tidak. Makanya saya undang itu karena tidak ada madrasah lain yang kemudian 100%. Kalaupun ada yang menulis ya cuplikan bagi mereka tertentu. Tapi ini kan persyaratan. Nah, mungkin gimana kesan orang tua gitu, apa merasa terbebani atau malah bangga dengan adanya karya seperti ini? Jadi dengan adanya buku ini sudah menjadi sebuah monumen ya menurut orang tua. Anak saya ketika lulus meninggalkan karya yang seperti ini.
Dan kalau monumen itu berupa piala itu gampang rusak. Kalau ini mungkin ada file atau ada buku yang bisa dipamerkan istilahnya, Ustaz. Ketika nanti ketemu anak saudaranya atau teman-temannya yang lain, anak saya sudah bisa nulis, misalkan seperti itu, Ustaz. Jadi ini bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua dan anaknya juga, bahwa ketika saya lulus dari madrasah itu saya sudah punya karya. Itu yang terutama, Ustaz. Ya, dan itu menjadi penting. Salah satu akuntabilitas ya dari madrasah kepada masyarakat adalah apa yang dijanjikan itu dapat diwujudkan, dapat ditunjukkan. Jadi selamat ya Tat ya. Terima kasih, karena sudah menjadi madrasah pertama yang mempersyaratkan anak lulus dari madrasah mereka harus punya karya. Itu keren banget itu. Nah, yang kedua saya juga tertarik ya. Karena belakangan ini kan lagi dibicarakan masalah coding gitu ya. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, bahkan pejabat gitu ya. Kemudian sekarang lagi beberapa madrasah itu memasukkan sebagai ekstrakurikuler atau apa. Tapi di Al-Huda saya dengar itu sudah dimulai. Nah, sejak kapan itu mulai, terus bagaimana perjalanannya? Jadi terima kasih Ustaz. Untuk coding ini sebetulnya berawal dari ekskul kita yang namanya robotika. Kebetulan kita bekerja sama dengan RoboEdu dari pihak sana, kemudian menawarkan kepada kami yang sedang in saat itu memang coding. Dan beberapa yang menyampaikan ke kami itu ada dua ya, dan insya Allah ada dua semacam perusahaan lah istilahnya, itu yang menawarkan kepada kami untuk membuat ekskul istilahnya, saat itu belum kita masukkan ke intra coding. Kemudian dari situ apa yang kemudian bisa kita terima ya istilahnya, dari situ bisa dilihat bahwa untuk saat ini setahun yang lalu kita sudah mulai start coding, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita sudah mulai coding. Jadi coding kita ini mengarahkan kepada produknya nanti adalah membuat game atau animasi. Kebetulan untuk animasi ini kita sudah mempunyai produk baik dari guru dan anak-anak yang insya Allah ada di channel YouTube MWI Al-Huda. Cuman saya agak lupa nama channelnya itu apa. Nah itu ada anak-anak berkarya dengan itu. Nah coding yang dari MWI Al-Huda ini untuk sementara ini memang masih kita masukkan di ekskul, ekstrakurikuler, untuk mendukung anak-anak yang punya kemauan dan kemampuan di bidang itu. Ada sekitar 6-10 anak untuk yang kira-kira sangat senang dengan coding ini. Karyanya sudah ada, karyanya itu kita memakai aplikasi Scratch namanya. Di situ anak-anak dari pihak coding ini mengimplementasikan ke dalam pembelajaran tematik di sekolah. Yang kemarin ada satu produk itu tema lingkungan. Jadi anak-anak membuat coding yang kemudian dari situ bisa untuk sampah ini masuk ke tong sampah, ada organik, ada sampah kertas, ada sampah itu tapi dalam bentuk animasi. Dan itu sudah kita lakukan Ustaz di sekolah kita. Kira-kira begitu Ustaz. Baik. Itu yang sekarang sedang banyak dibahas ya. Sejauh ini mengalami kendala enggak terkait dengan mempersiapkan, mengimplementasikan, baik itu ini belum ke intrakurikuler ya, jadi masih rencanakan. Targetnya kapan kira-kira masuk? Kalau ke bisa tahun ajaran baru nanti kita masuk ke intra. Cuman saya mendengar untuk Kementerian Agama masih wacana untuk dimasukkan ke kelas 5 dan 6. Konon katanya intranya coding seperti itu. Ini kita masih pelajari. Kira-kira begitu Ustaz. Jadi persiapan sudah dilakukan apa saja? Jadi persiapan yang kita lakukan yang pertama ya dari bibitnya dari ekskul tadi, kemudian yang kedua nanti untuk sarana prasarananya memang kemarin pihak dari RoboEdu itu menyampaikan kepada kami untuk menyiapkan misalkan alatnya ya. Alat itu bisa berupa laptop, bisa berupa PC all-in-one atau yang lain, bisa berupa HP. Nanti yang disampaikan yang mana nanti kita akan pelajari lebih lanjut dengan pihak RoboEdu. Jadi itu sudah mulai kita rencanakan, insya Allah seperti itu.
itu nanti tenaga pengajarnya apakah diserahkan ke pihak ketiga atau guru-guru al-huda yang kemudian dilatih sehingga ada alih teknologi gitu, tidak tergantung dengan pihak ketiga. Oh iya. Karena banyak juga loh madrasah atau sekolah itu yang gurunya sendiri itu jadi nonton gitu ya. Pihak ketiga yang seakan-akan punya murid di situ gitu ya. Gimana strateginya ke depan nih? Jadi untuk hal itu nanti memang kita sudah menugasi, insya Allah itu ada 2 orang yang memang ahli di bidang itu. Itu fungsinya atau tugasnya yang 2 orang itu adalah kalau misalkan yang dari pihak luar tadi berhalangan, mereka bisa menggantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bukan mengambil alih, istilahnya untuk saling menyerap ilmu. Tujuannya itu kita sudah menyiapkan 2 atau 3 orang. Alih teknologinya. Gitu. Jadi pengetahuannya skillnya kemudian sehingga kedepannya bisa dikembangkan oleh madrasah ini lebih lanjut ya, tidak terlalu tergantung karena teknologinya sudah dipindahkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Hamami. Jadi 2 hal ini yang saya lihat itu menjadi satu nilai tersendiri yang punya nilai beda dengan madrasah yang lain, di literasinya juga, di kodik. Mudah-mudahan ini terus bisa berkembang gitu ya. Insya Allah. Nah, bicara pendidikan itu tidak lepas dari masalah karakter. Karena sekarang itu amanah dari Kementerian Agama, prioritas itu kan madrasah ramah anak, madrasah unggul, terintegrasi. Nah, berkaitan dengan ramah anak, dengan pengembangan karakter, bagaimana MI Al-Huda mengembangkan ini? Karena kan kita punya tanggung jawab bukan hanya dari sisi pengetahuan ya, tetapi bagaimana agar madrasah ini ramah, agar anak-anak memiliki karakter akhlakul karimah. Apa yang dilakukan? Kebetulan Ibu Pembina kita ini kan juga dulu bekerja di rumah sakit tentara. Jadi dari situ kita kebetulan wali santri kita itu juga 5-10% itu dari militer, dari TNI dan kepolisian. Jadi salah satu upaya kita untuk membangun sesuai dengan visi madrasah yang agamis, yang saintis dan Pancasilais. Nah, Pancasilaisnya ini diterjemahkan ke dalam bentuk Cinta Tanah Air NKRI. Di sana ada yang program namanya Aku Cinta Indonesia, Aku Cinta Islam, Aku Cinta Ilmu. Nah, disingkat AJI. Semuanya kita bisa gabung menjadi satu. Kemudian ada event-event tertentu itu semacam upacara, misalkan kita menggandeng pihak-pihak militer untuk menjadi pembina upacara. Tetapi juga tidak hanya sebatas itu, ketika ada parenting, misalkan kita juga meminta bantuan kepada pihak-pihak di militer itu untuk memberikan semacam kedisiplinan. Bahkan rencana ke depan ini kemarin saya sudah bicarakan dengan pihak madrasah, kita mau mengadakan polisi kecil ya. Pocil ya. Ini sedang kita pelajari, sedang kita rencanakan. Kebetulan alumni kita ada yang bertugas di Polresta Kota Malang, kemarin sudah dihubungi. Nanti kita tinggal menunggu tindak lanjutnya seperti apa. Kalau bisa, kemarin saya sudah sampaikan tahun ajaran baru nanti diwujudkan. Jadi itu salah satunya, Ustaz. Dari kami seperti itu untuk karakter cinta tanah airnya. Kemudian untuk karakter disiplin, kita menggunakan absen yang pakai barcode itu, Ustaz. Jadi dari absen itu anak-anak yang telat itu biasanya kalau ada yang telat itu mereka akan ada semacam rapot ya, bahwa ketelatannya sekian, itu orang tua nanti juga akan mendapatkan teguran istilahnya bahwa anak-anak ini harus didisiplinkan. Kemudian ketika ke masjid, kebetulan di belakang madrasah kita ada masjid. Dari situ di masjid itu anak-anak juga kita ajarkan kedisiplinan bagaimana adab masuk masjid dengan menata sandal. Biasanya sandal kalau di masjid itu kan tumpuk-tumpuk, itu kita arahkan ke arah keluar. Misalkan itu ada dipiket dengan ada petugas sendiri. Kemudian untuk cinta lingkungan, karakter cinta lingkungannya juga begitu. Kita kebetulan punya laboratorium istilahnya ya. Kita istilahkan laboratorium ini. Itu ada jadwal anak-anak untuk mencintai lingkungan, terutama dalam mengelola tanaman.
di laboratorium dan kolam ikan. Kita ada 4 kolam ikan, Ustaz. Jadi itu nanti anak-anak digilir, di absen, dipiket untuk memberi pakan, kemudian menyiram tanaman dan lain-lain. Itu untuk program karakternya. Di samping itu ya memang kalau Ramadan begini kebiasaan untuk memberi, ada di kami itu namanya program 5S. 5S itu sego sak bungkus, sewulan sepisan, dan seterusnya. Program 5S. Oke. Karena 5S-nya itu saya biasanya lihat di madrasah-madrasah itu kan sapaan, senyum, santun kan gitu. Ya. Oke. Sekarang ini Bapak Menteri sering menyampaikan tentang kurikulum cinta ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Al-Huda itu kalau dikaitkan dengan info terbaru, kalau saya baca ya di draftnya itu kan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada negara, cinta kepada alam sekitar. Kayak tadi itu sudah diimplementasikan. Nanti tinggal membaca draft ini dengan baik sehingga penguatan-penguatan bisa dilakukan. Mudah sekali karena sebetulnya sudah dilakukan ya di madrasah itu. Nah, yang terakhir ini keberadaan MI Al-Huda di tengah masyarakat tentunya ingin memiliki satu nilai tersendiri ya, biar menjadi rahmatan lil alamin kan begitu. Bagaimana peran MI Al-Huda ini dengan mungkin madrasah-madrasah sekitar? Ya, kepedulian terhadap madrasah yang ada di Kota Malang atau mungkin di luar Kota Malang barangkali bisa disampaikan dalam bentuk seperti apa gitu. Jadi yang pertama kebetulan kemarin waktu rame-ramenya kurikulum merdeka, Ustaz, kita menjadi piloting project di Kota Malang untuk madrasah IBIDA. Nah ini di Kota Malang beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa madrasah yang kita bantu ya dalam mengupayakan bagaimana menjalankan kurikulum merdeka. Itu salah satu bentuk dari kontribusi kami kepada madrasah sekitar. Kemudian yang kedua juga kami biasanya juga dari madrasah-madrasah yang di sekitar kita membantu, misalkan di Idul Adha atau Idul Fitri seperti ini, itu ada yang kita beri bantuan istilahnya, walaupun ya tidak banyak mungkin Ustaz, tapi paling tidak itu bisa sedikit membantu teman-teman. Kemudian yang program yang insya Allah sudah jalan dan mau kita lanjutkan itu namanya Madrasah Factory. Program kita. Nah itu Ustaz. Madrasah Factory ini apa? Jadi Madrasah Factory ini adalah kita nanti bekerjasama dengan sobat lingkungan dan pemuda berperan. Itu kita akan membuat semacam keperluan yang bisa bermanfaat untuk lingkungan dan anak-anak bisa membuat, seperti contoh hand sanitizer itu bisa membuat sendiri. Kemudian kemarin itu hand body itu juga, kemudian lilin aromaterapi itu kita membuat sendiri. Kemudian ada sabun cuci piring, kemudian sabun untuk mencuci lantai. Jadi kemudian kenapa kita melakukan ini, supaya nanti ada kemampuan kompetensi anak-anak di bidang vokasi dasar, bahasa kita itu vokasi dasar. Kalau vokasi biasanya kan dari sekolah menengah ke atas kejuruan ya. Ini kita downgrade sedikit di Ibtidaiyah sekolah dasar, tetapi dengan cara yaitu tadi kita memberikan kemampuan pengetahuan, bahkan anak-anak melaksanakan sendiri. Nah dari Madrasah Factory ini nanti itu bahan-bahan yang dibuat anak-anak itu kita jual belikan juga di anak-anak sekitar. Berarti entrepreneurnya siap. Nah, harapan ke depan keberadaan MI Al-Huda yang sudah sampai sekarang ini yang punya prestasi, saya nggak perlu sebutkan karena sudah banyak sekali, punya jam terbang juga sudah cukup. Harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depan insya Allah kami berharap ya katanya khairun nas anfa'um linnas itu Jadi kita sebagai madrasah pengennya juga bermanfaat kepada lingkungan, terutama kepada lingkungan madrasah kami di Wali Santri sendiri, merasakan pendidikan yang diterima di anak-anaknya itu bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian yang kedua kepada sekitarnya, manfaat bagi lingkungan sekitarnya itu apa? Yaitu tadi
Kalau memang ada madrasah yang butuh bantuan istilahnya untuk seperti itu, kita bisa bantu. Yang terakhir kemarin itu kita kerjasama dengan Fakultas MIPA, Departemen Fisika. Kita rencana akan membuat juga alat peraga. Alat peraga ini nanti kalau ada madrasah-madrasah yang mungkin membutuhkan alat peraga sains ya, itu kita bisa bantu kalau nanti memang dibutuhkan. Ini sedang kita dalam kerjasama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Ramadan ini ternyata banyak sekali ya inspirasi yang bisa disampaikan Al-Huda yang insya Allah itu bisa di cloning ya, bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Ustadz Hamami ya perbincangan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk madrasah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ustadz Hamami dari MI Al-Huda. Mudah-mudahan pengalaman baik yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa ditiru atau setidaknya menginspirasi bagi teman-teman kepala madrasah yang ada di luar sana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.